jadi barokah. Dan kenapa saya bilang hanya aplikator Gojek yang hebat yang ada di Bandung, khususnya di luar Bandung? Karena saya merasakan dari 2015 sampai sekarang, kenapa saya prinsip dan jajaran prinsip sampai tidak pernah oyak kalau kata making. Dari rumah pemanggil prinsipnya tetap satu aplikator. Jadi, itulah rasa kepedulian saya sebagai jajaran kepengurusan, sebagai saya juga rasa kepedulian bukan cuma ke anggota lama atau baru di sini. Tidak ada senior atau junior, tetap satu aplikator yaitu GoPartner. Jadi memastikan saya juga, walaupun sudah lama menjadi mitra Gojek di sini, tetap kita hanya satu aplikator. Cuman mungkin beda pengalaman saya dulu mau pakai atribut juga ke zona merah itu sampai dibuka dulu disimpan di motor, tapi sekarang menurut saya nggak ada zona merah karena tergantung kitanya sendiri bagaimana cara menghadapi atau menyikapi di lapangan. Mungkin itu. Jadi tolong kepada rekan-rekan semua di sini, kenapa saya sendiri atau di jalan kepengurusan yang lain sampai segitunya, mau malam mau jam berapa, sehari nggak ada di grup pun di Japri, karena rasa kepedulian saya sendiri kepada rekan-rekan itu jajaran kepengurusan, bukan karena pengen hasil ngebiknya ketika dibagi, bukan, takutnya sakit dan takutnya ada masalah dengan cara ngebiknya. Makanya kenapa saya pribadi bawel kepada rekan-rekan, jangan pernah mengeluh atau kenapa saya ngebik sepi atau gimana, nggak ada istilah sepi di prinsip, karena ada tata cara untuk kita menjalankan akun. Jadi kalau dijaga akunnya, bukan kita capek harus nyari orderan. Saya percaya berarti lah mukanya bukan jiwa ngebolang ya, dan nggak capek ada orderan yang nyambung, saya percaya. Dan apa yang sih sekali malam kemarin sampai nge-share reward GoPartner, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Sampai ada poin sampai 80.000, performa 100%. Itu saya pribadi sangat bersyukur. Jadi penerapan prinsip benar-benar dijaga. Semua final malam tadi bahkan ada door prize dari KSI untuk rekan-rekan yang performanya 100% satu bulan sampai mencapai poin, ada yang 80.000, ada yang 70.000, itu sangat luar biasa. Sampai ada akun 500.000 sehari, itu sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada rekan-rekan, harapan dan kinerjanya. Saya jujur, saya sendiri sangat bangga. Saya tidak berharap apa-apa kepada rekan-rekan, hanya berharap jaga akun, jalankan akun, jaga silaturahmi, dan jangan pernah pilih-pilih order. Apapun orderannya itu udah rezeki buat kita. Karena apa? Kita ibadah juga yang lima waktu itu ada istilahnya sunnahnya. Mau orderan apapun, yang gopudan atau yang lain, ada yang masak atau yang lain, berarti itu yang sunnahnya. Jadi saya harap selesaikan. Belum tentu mitra-mitra lain di lapangan seperti seperti keluarga prinsip. Keluarga prinsip, jujur saya mendidik anggota-anggota itu bukan cuma lisan, tapi saya buktikan tata cara saya ngedik. Pengalaman saya berikan kepada rekan-rekan, dan alhamdulillah untuk rekan-rekan semua di sini dalam penerapannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk rekan-rekan. Dan kenapa di sini tidak dihadirkan semua, karena tempat terus belum stabil juga.
selonggarannya untuk kumpul-kumpul, dan mudah-mudahan rekan-rekan yang tidak hadir di sini pun diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan mudah-mudahan kita semua mau menghadapi di bulan suci Ramadan ini bisa menjaga amanah dan menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, tidak ada gangguan hal apapun. Dan mudah-mudahan yang telah hadir di sini dari perwakilan tim OPS Publik Bandung, khususnya Pak Arya juga dan yang lain, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu memberikan informasi-informasi yang baik tentang Gojek untuk mitranya di lapangan. Dan itu yang selama ini yang saya rasakan sangat luar biasa dari jajaran tim manajemen Gojek Bandung. Itu benar-benar luar biasa rasa kepeduliannya terhadap mitranya. Itu yang saya rasakan. Makanya kalau masih ada mitra yang memang hari saya mah di anak tereken, itu bohong semuanya. Itu kenapa saya tepis tentang Gojek, karena saya bukan setahun 2 tahun menjadi mitra Gojek. Apapun, sekecil apapun tentang Gojek itu selalu diinformasikan yang paling terhadap mitranya. Jadi itulah, dan alhamdulillah di acara ini dari jajaran manajemen Gojek Bandung saya sangat bersyukur, berterima kasih Waria, berterima kasih sudah didampingi. Berharap bisa menyampaikan supaya rekan-rekan di prinsip juga, kenapa cuman dari jajaran kepengurusan menyampaikan hal-hal seperti ini. Ada yang bertanya ke saya, coba dari pihak manajemen pengen tahu benar gak apa yang disampaikan sama saya tentang akun, tentang jaga akun, tentang jalankan akun, tentang cara mudah untuk mendapatkan orderan. Itu makanya, jadi nanti silakan tanyakan kepada Pak Arya bagaimana dari level Gojek sampai ke titik GoPartner kita berhasil untuk merubah mindset pola pikir mitra di lapangan. Itu kembali lagi terhadap rekan-rekan semua. Kalau mereka gaya apa ya, banyak akun ya silakan, tapi bandingkan. Salah satu contoh, ada yang masuk ke anggota prinsip itu akunnya bukan 1, tapi saya tidak melarang karena saya membuktikan cara kinerja GoPartner. Akhirnya kembali lagi ke dirinya masing-masing, akhirnya aplikator lainnya dibuang. Apa yang dia dapat dari GoPartner itu alhamdulillah, sampai saya tidak bisa menyebutkan anggotanya siapa, itu sampai datang ke rumah saya sama keluarganya. Jadi ceritanya berangkat pagi, pulang malam, tapi pulangnya malah nyanyi pulang, bukan memberikan hasil ngebiknya. Begitu ngelihat saya, hanya satu aplikator yang namanya ibu-ibu, istri, sering ketemu di warung, sering cerita. Mungkin disitulah akhirnya datang ke rumah, berbincang-bincang dengan saya, dan alhamdulillah satu aplikator sekarang dia motornya juga nggak jadi dijabel. Jadi itu luar biasa. Jadi saya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan, tidak melarang, silakan. Bila mana ada informasi tentang Gojek, sampaikan secara lisan, bukan dipublikasikan. Kalau disampaikan secara lisan, insya Allah itu terpenuhi. Tapi kalau disampaikan, dipublikasikan, takutnya salah kaprah. Itu karena informasi yang diketik sama yang diucapkan itu berbeda artinya. Karena peribahasa itu artinya berbeda-beda dan banyak, satu kata, satu bahasa itu banyak kalau diartikan. Jadi untuk rekan-rekan jangan pedih untuk memberikan ilmu tentang GoPartner, karena saya juga untuk rekan-rekan memberi kebebasan untuk bergaul, untuk istilahnya berbagi terhadap rekan-rekan yang lain. Di prinsip sendiri bukannya pilih-pilih untuk menerima anggota, banyak yang pengen masuk ke prinsip, tapi saya pengen ngambil yang fleksibel aja, yang bisa diberi pemahaman tentang GoPartner,
yang bisa menjaga integritas Gojek, yang bisa menjaga identitas Gojek. Apa identitas Gojek itu? Yaitu atribut. Selagi kita ngebit, tolong digunakan atributnya. Karena apabila mana rekan-rekan semua mendapatkan kendala atau laka lantas di lapangan, itu akan tidak mudah untuk ngeklaimnya kalau tidak menggunakan atribut. Jadi nanti mungkin ada yang bisa menyampaikan juga dari pihak Satgas. Dan terima kasih sudah hadir, sudah di acara prinsip. Jadi pesan dari saya untuk rekan-rekan, siapapun orang Gojek atau manajemen Gojek, kita harus bisa menghargai. Itu yang saya terapkan kepada rekan-rekan. Jadi di prinsip ini tata cara pergaulan atau pribahasa untuk siapapun kita harus bisa menghargai kalau kita pengen dihargai orang lain. Terutama kita harus bisa menghargai siapapun orang Gojek dan siapapun manajemen Gojek harus bisa kita hargai. Walaupun misalkan umurnya di bawah kita, apalagi itu kita harus bisa menghargai. Jangan sampai kata orang tua mah sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus merasakan dulu satu langkah. Bagaimana mudahnya yang beberapa langkah di depan. Kalau kita mendapatkan kemudahan di awal kita melangkah satu langkah. Jadi kita di sini, saya sebagai kepengurusan di sini untuk rekan-rekan ini di depan kita yang namanya Pak Arya itu ini bila mana ketemu di lapangan atau di jalan lagi ngebit pesatnya ini, jadi saling mengenal, tolong dihargai. Siapapun yang saya bilang sering dipaparkan di kopdar atau di pertemuan, kita harus menghargai. Lebih baik itu kita harus menghargai. Jadi siapapun mitranya di lapangan, orang kantor akan selalu melayani kita. Jadi itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sendiri. Mungkin tadi udah sedikit dijelaskan oleh Mang Eki bahwa saya di tim operasional di Bandung, alhamdulillah ini kali kedua saya bisa bersilaturahmi di basecamp tim. Untuk kali ini saya didampingi dengan rekan saya satu tim operasional di Bandung, yaitu Kang Andi, dan juga dari tim Satgas ada Kang Boy. Mungkin tadi kata Mang Ekin keras gitu ya, cuma tampangnya aja yang keras, nantinya masih tetap lembut kok. Kalau misalkan teman-teman semua ada kendala di lapangan, mungkin dari teman-teman Satgas itu akan membantu sampai tuntas. 24 jam juga, ya kan? Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di sini saya tidak akan banyak berbicara karena memang dari sisi saya mungkin mewakili tim operasional Gojek Bandung itu sangat bangga sekali dengan wajah prinsip tim loyalis Gojek Bandung, karena memang saya di beberapa tahun kebelakang itu sering kali datang ke basecamp komunitas, cuman warna-warni bapak-bapak ya. Kalau di sini cuman satu, yaitu Gojek. Mungkin bapak-bapak semua di sini sudah seringkali bisa dibilang diskusi dengan jajaran kepengurusan, yang mana saya sedikit saja karena memang setiap kali ada informasi terkait aplikasi, terkait program itu akan kami sampaikan. Cuman memang tidak bisa secara langsung. Mungkin bapak-bapak bisa bayangkan komunitas yang ada di kota Bandung itu cukup banyak sekali, bahkan sampai ratusan lebih lah. Kebayang kalau kita singgah ke setiap komunitas, butuh waktu berapa lama kita menyampaikan informasi. Alhasil kami mengundang para jajaran atau ketua komunitasnya untuk
bersilaturahmi, komunikasi, menyampaikan informasi terbaru seputar Gojek. Nah, di sini mungkin terkait masalah aplikasi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny, Mang Eging, dan jajaran kepengurusan terkait masalah GoPartner. Tentunya memang di luar sana masih banyak yang berteriak anyep gitu ya, atau kesulitan mendapatkan order. Namun itu sebetulnya bisa disiasati kalau misalkan bapak-bapak tahu triknya. Kebanyakan di luar sana mungkin yang sudah berkomunitas atau bahkan yang tidak berkomunitas itu tidak tahu gimana sih caranya ketika akun kita itu mengalami kesulitan mendapatkan order atau bahasanya anyep. Mungkin bapak-bapak sudah diedukasi oleh kepengurusan dari Brandship gitu ya, terkait bagaimana ketika akun kita anyep, apa solusinya. Ya, yang pertama memang yang harus dilakukan dari sisi handphone, bapak-bapak sekalian. Handphone itu setiap harus di-upgrade juga gitu ya. Jangan sampai handphonenya itu tidak support dengan aplikasi GoPartner yang memang setiap bulan gitu ya, bahkan setiap bulan bisa naik versi 2 kali gitu. Makanya itu harus di-update juga dari sisi handphone. Itu satu. Yang kedua, usahakan selalu konsisten dari sisi jam online, bapak-bapak. Ya. Jam online itu harus dijaga. Kenapa? Karena ketika sistem Gojek membaca, bapak-bapak, anak-anak kita semua konsisten dari sisi jam online, orderan itu bukan kita yang nyari, tapi orderan yang nyari kita. Ya. Konsisten dari sisi jam online. Lalu yang kedua adalah jangan pernah pilih-pilih order ya, atau melewatkan order. Karena betul bahasanya ngayak mungkin ya. Jangan pernah sekali-kali bapak-bapak memilih order atau mengayak order, karena itu akan berdampak kepada histori penerimaan order di hari berikutnya. Lalu yang ketiga, usahakan jangan pernah cancel order, Pak. Ya, usahakan kita berkomunikasi dengan baik dengan customer. Kalaupun titik jemputnya jauh atau barangnya terlalu besar misalkan, atau restorannya tutup misalkan, komunikasikan dengan baik dengan customer ya. Agar ada catatan histori dari sisi aplikasi bahwa antara kita sebagai driver dan customer itu sudah berkomunikasi dengan baik. Alhasil nanti sistem membaca untuk ternyata mitra ini tuh sudah komunikasi dengan customer dengan cukup baik gitu loh. Jadi tidak ada histori buruk di aplikasi tersebut atau di akun tersebut gitu ya. Dan lalu yang terakhir adalah perhitungan untuk bisa kembali gacor yang tadinya anyep gitu ya. Itu terhitung di 14 hari kerja atau 2 minggu bapak-bapak sekalian. Jadi mungkin contoh misalkan Kang Andi ini sebagai driver, awalnya di bulan pertama dia gacor gitu ya. Nah ternyata beliau itu harus pulang kampung 1 minggu karena ada satu dan lain hal, otomatis tidak menyalakan aplikasinya ya kan. Nah setelah berlalu Kang Andi ini di minggu kedua mencoba untuk aktif kembali. Saya yakin akunnya akan kesulitan mendapatkan order. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak persaingan yang memang sangat ketat gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Banyak yang memang historinya lebih bagus daripada Kang Andi. Kenapa? Karena Kang Andi sudah tidak menyalakan aplikasinya dalam kurun waktu 1 minggu. Alhasil Kang Andi kalau misalkan sudah mendapatkan trik dan tipsnya yang tadi, Kang Andi tidak perlu hirau gitu. Kang Andi tinggal menyalakan aplikasi, contoh keluar jam 7 pagi, selesai jam 5 sore misalkan. Itu konsisten selama kurun 2 minggu bapak-bapak sekalian. Ya. Dalam kurun waktu 2 minggu tersebut, usahakan jangan pernah pilih-pilih order, jangan pernah cancel order. Saya yakin setelah 2 minggu orderan akan kembali normal seperti halnya Kang Andi sebelum libur 1 minggu. Mungkin di sini sudah dijelaskan juga ya terkait teknis, terkait tips untuk bisa akunnya kembali gacor kembali gitu ya. Di luar sana mungkin bapak-bapak masih melihat atau mendengar gitu ya, ada yang datang
ke satu tongkrongan, saya anyar satu rolong gitu ya, saya anyar dua kalah sama dengan bapak-bapak mungkin. Saya yakin di sini pasti pada galacor, gitu ya. Gitu. Jadi sebarkan informasi terkait terapi akun ini kepada mitra-mitra di luar sana. Niatkan untuk ibadah, itu sih bapak-bapak, niatkan untuk ibadah. Saya yakin ketika kita menyampaikan informasi yang baik, itu akan berbalik kebaikan kepada kita semua. Tentunya itu sih. Jadi poinnya adalah bapak-bapak semua, orderan itu tidak harus dicari, tapi orderan yang mencari kita. Dengan yang tadi, kuncinya yang tadi, konsisten, jangan pernah pilih-pilih order, jangan pernah cancel order. Mungkin itu yang sedikit penjelasan dari saya terkait masalah aplikasi atau GoPartner gitu ya. Lalu yang kedua mungkin terkait masalah saham Gotok nih. Mungkin di antara bapak-bapak semua ada yang sudah mendapatkan pesan di aplikasinya ya. Nah, itu mohon untuk ditunggu ya. Nanti akan ada informasi selanjutnya terkait untuk masalah teknisnya seperti apa. Ya, jadi memang dari sisi tim pusat sendiri itu akan memberikan informasi lewat pesan di aplikasinya masing-masing. Dua poin itu yang saya rasa bisa saya sampaikan pada kesempatan silaturahmi ini. Mungkin kalau mau ada pertanyaan atau sesi diskusi mungkin ya miking atau seperti apa? Boleh. Kalau mau ada pertanyaan seputar aplikasi dan juga aplikasi deh, kalau Gotok itu memang karena memang di aplikasi itu nanti informasinya. Silakan. Oke. Buat rekan-rekan semuanya, ini momen kesempatan, ya kan? Jangan malu, jangan sungkan, gitu kan? Silakan bila mana rekan-rekan punya keluhan, punya pertanyaan, silakan sampaikan. Kalian pernah diundang kopdar virtual nggak? Sering kan? Nah, kopdarnya sama Pak Arya kan? Pemimpin naros, dipetikan, dinaunkan, dimute kan nggak bisa kan? Ya kan? Tapi akhirnya beberapa oh kenapa dijawab? Akhirnya ya Pak Arya ya, bangga. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya, acungkan tangannya. Tapi jangan melenceng dari seputaran aplikasi. Bangga, silakan kalau Bangga, benar. Silakan kalau diperkenalkan dulu namanya, kalau bisa berdiri. Itu akan menjadi barokah. Dan kenapa saya bilang hanya aplikator Gojek yang hebat yang ada di Bandung, khususnya di luar Bandung, karena saya merasakan dari 2015 sampai sekarang, kenapa saya prinsip dan jajaran prinsip sampai tidak pernah oyak kalau kata meeting dari rumah pemanggi, prinsipnya tetap satu aplikator. Jadi itulah rasa kepedulian saya sebagai jajaran kepengurusan, sebagai saya juga rasa kepedulian bukan cuma ke anggota lama atau baru di sini, tidak ada senior atau junior, tetap satu aplikator yaitu GoPartner. Jadi posisikan saya juga, walaupun sudah lama menjadi mitra Gojek di sini, tetap kita hanya satu aplikator. Cuman mungkin beda pengalaman saya dulu. Mau pakai atribut juga di zona merah itu sampai dibuka dulu disimpan di motor, tapi sekarang menurut saya nggak ada zona merah karena tergantung kitanya sendiri bagaimana cara menghadapi atau menyikapi di lapangan, mungkin itu. Jadi tolong kepada rekan-rekan semua di sini, kenapa saya sendiri atau jajaran kepengurusan yang lain sampai segitunya, mau malam mau jam berapa, sehari nggak ada di grup pun di Japri, karena rasa kepedulian saya sendiri kepada rekan-rekan itu jajaran kepengurusan
bukan karena pengen hasil ngebiknya jika dibagi, bukan. Takutnya sakit dan takutnya ada masalah dengan cara ngebiknya. Makanya kenapa saya pribadi bawel kepada rekan-rekan, jangan pernah mengeluh atau kenapa saya ngebik sepi atau gimana, nggak ada istilah sepi di Twitter, karena ada tata cara untuk kita menjalankan akun. Jadi kalau dijaga akunnya, bukan kita capek harus nyari orderan. Saya percaya barangkali lah mukanya bukan jiwa ngebolang ya, dengan capek orderan yang bisa percaya. Dan apresiasi sekali malam kemarin sampai nge-share reward Go Partner, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Sampai ada poin sampai 80.000, performa 100%. Itu saya pribadi sangat bersyukur. Jadi penerapan prinsip benar-benar dijaga. Semua final malam tadi, bahkan ada door prize dari KSI untuk rekan-rekan yang performanya 100% satu bulan sampai mencapai poin, ada yang 80.000, ada yang 70.000, itu sangat luar biasa. Sampai ada akun 500.000 sehari, itu sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada rekan-rekan, harapan dan kinerjanya. Saya jujur, saya sendiri sangat bangga. Saya tidak berharap apa-apa kepada rekan-rekan, hanya berharap jaga akun, jalankan akun, jaga silaturahmi, dan jangan pernah pilih order. Apapun orderannya, itu udah rezeki buat kita. Karena apa? Kita ibadah juga yang lima waktu itu ada istilahnya sunnahnya. Mau orderan apapun, yang gopudan atau yang lain, ada yang masak atau yang lain, berarti itu yang sunnahnya. Jadi saya harap selesaikan. Belum tentu mitra-mitra lain di lapangan seperti seperti keluarga prinsip. Keluarga prinsip, jujur saya mendidik anggota-anggota itu bukan cuma lisan, tapi saya buktikan tata cara saya ngedik. Pengalaman saya berikan kepada rekan-rekan, dan alhamdulillah untuk rekan-rekan semua di sini penerapannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk rekan-rekan. Dan kenapa di sini tidak dihadirkan semua, karena tempat terus belum stabil juga pelonggarannya untuk kumpul-kumpul, dan mudah-mudahan rekan-rekan yang tidak hadir di sini pun diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan mudah-mudahan kita semua mau menghadapi di bulan suci Ramadan ini bisa menjaga amanah dan menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, tidak ada gangguan hal apapun. Dan mudah-mudahan yang telah hadir di sini dari perwakilan tim OPS Bojek Bandung, khususnya Pak Arya juga dan yang lain, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu memberikan informasi-informasi yang baik tentang Bojek untuk mitranya di lapangan. Dan itu yang selama ini yang saya rasakan sangat luar biasa dari jajaran tim manajemen Bojek Bandung. Itu benar-benar luar biasa rasa kepeduliannya terhadap mitranya. Itu yang saya rasakan. Makanya kalau masih ada mitra yang memang hari saya mah di anak tereken, itu bohong semuanya. Itu kenapa saya tepis tentang Bojek, karena saya bukan setahun 2 tahun menjadi mitra Bojek. Apapun, sekecil apapun tentang Bojek itu selalu diinformasikan yang paling terhadap mitranya. Jadi itulah, dan alhamdulillah di acara ini dari jajaran manajemen Bojek Bandung saya sangat bersyukur. Terima kasih Waria, terima kasih sudah didampingi
berharap bisa menyampaikan supaya rekan-rekan di prinsip juga, kenapa cuman dari jajaran kepengurusan menyampaikan hal-hal seperti ini. Ada yang bertanya ke saya, coba dari pihak manajemen pengen tahu benar nggak apa yang disampaikan sama saya tentang akun, tentang jaga akun, tentang jalankan akun, tentang cara mudah untuk mendapatkan orderan. Cuma hanya, jadi nanti silakan tanyakan kepada Pak Aryo bagaimana dari level Gojek sampai ke titik GoPartner kita berhasil untuk merubah mindset pola pikir mitra di lapangan itu kembali lagi terhadap rekan-rekan semua. Kalau mereka gaya apa ya banyak akun yang silakan, tapi bandingkan salah satu contoh ada yang masuk ke anggota prinsip itu akunnya bukan satu, tapi saya tidak melarang karena saya membuktikan syarat kinerja GoPartner. Akhirnya kembali lagi ke dirinya masing-masing, akhirnya aplikator lainnya dibuang. Apa yang dia dapat dari GoPartner itu alhamdulillah, sampai saya tidak bisa menyebutkan anggotanya siapa, itu sampai datang ke rumah saya sama keluarganya. Jadi ceritanya berangkat pagi pulang malam, tapi pulangnya malah nyanyi, pulang bukan memberikan hasil ngebiknya. Begitu ngelihat saya hanya satu aplikator yang namanya ibu-ibu istri, sering ketemu di warung, sering cerita, mungkin disitulah akhirnya datang ke rumah berbincang-bincang dengan saya, dan alhamdulillah satu aplikator sekarang dia motornya juga nggak jadi dijabel. Jadi luar biasa. Jadi saya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan, tidak melarang, silakan. Bila mana ada informasi tentang Gojek, sampaikan secara lisan, bukan dipublikasikan. Kalau disampaikan secara lisan, insya Allah itu terpenuhi. Tapi kalau disampaikan, dipublikasikan, takutnya salah kaprah. Itu karena informasi yang diketik sama yang diucapkan itu berbeda artinya. Karena peribahasa itu artinya berbeda-beda dan banyak, satu kata satu bahasa itu banyak kalau diartikan. Jadi untuk rekan-rekan jangan pedih untuk memberikan ilmu tentang GoPartner, karena saya juga untuk rekan-rekan memberi kebebasan untuk bergaul, untuk istilahnya berbagi terhadap rekan-rekan yang lain. Di prinsip sendiri bukannya pilih-pilih untuk menerima anggota, banyak yang pengen masuk ke prinsip, tapi saya pengen ngambil yang fleksibel aja, yang bisa diberi pemahaman tentang GoPartner, yang bisa menjaga integritas Gojek, yang bisa menjaga identitas Gojek. Apa identitas Gojek itu? Yaitu atribut. Selagi kita ngebit, tolong digunakan atributnya. Karena apabila mana rekan-rekan semua mendapatkan kendala atau laka-lantas di lapangan, itu akan tidak mudah untuk ngeklaimnya kalau tidak menggunakan atribut. Jadi nanti mungkin ada yang bisa menyampaikan juga dari pihak Satgas. Dan terima kasih sudah hadir, sudah di acara prinsip. Jadi pesan dari saya untuk rekan-rekan, siapapun orang Gojek atau manajemen Gojek, kita harus bisa menghargai. Itu yang saya terapkan kepada rekan-rekan. Jadi di prinsip ini tata cara pergaulan atau pribahasa untuk siapapun kita harus bisa menghargai kalau kita pengen dihargai orang lain. Terutama kita harus bisa menghargai siapapun orang Gojek dan siapapun manajemen Gojek harus bisa kita hargai. Walaupun misalkan umurnya di bawah kita, apalagi itu kita harus bisa menghargai. Jangan sampai kata orang tua sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus merasakan dulu satu langkah bagaimana mudahnya yang beberapa langkah ke depan. Kalau kita mendapatkan kemudahan di awal, kita melangkah satu langkah. Jadi
kita di sini, saya sebagai kepengurusan di sini untuk rekan-rekan ini ya, di depan kita yang namanya Pak Arya itu ini bila mana ketemu di lapangan atau di jalan lagi ngebit pesakitnya ini, jadi saling mengenal, tolong dihargai. Siapapun yang saya bilang sering dipaparkan di kopdar atau di pertemuan, kita harus menghargai, lebih baik itu kita harus menghargai. Jadi siapapun mitranya di lapangan, orang kantor akan selalu melayani kita. Jadi itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini gugup ya. Pertama kali saya langsung datang mendampingi pihak Fox. Jadi juga ketemu dengan rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan, saya Boy. Kebetulan saya juga baru di kantor Gojek Bandung sebagai satgas. Di sini saya ingin menyampaikan terutama perihal untuk penanganan terkait order fiktif teman-teman semuanya dan terkait laka lantas apabila rekan-rekan kita dimanapun mengalami laka lantas, itu pertama-tama ya respon dari kita itu memang selalu ingin mengantarkan langsung si orderannya atau misalkan membawa langsung rekan kita langsung ke rumah sakit seperti itu. Namun di sini rekan-rekan harus tahu juga pada aplikasi itu kita sudah disediakan dengan bantuan. Nah di situ bapak-bapak tinggal mengakses saja dengan bantuan itu banyak sekali fitur-fitur yang bapak-bapak bisa langsung sampaikan ke langsung seperti itu. Dan juga terkait untuk ordernya sebisa mungkin itu jangan dulu diselesaikan atau jangan dulu diantarkan begitu Pak. Dan untuk order fiktif, terkait untuk order fiktif di sini saya juga mau menyampaikan karena memang sekarang itu banyak sekali order fiktif dengan modus berbagai macam gitu ya Pak. Dari mulai order fiktif GoFood, kemudian GoShop, dan sekarang juga banyak juga modus baru dari order fiktif itu dari GoShare seperti itu Pak. Jadi intinya jangan sesekali kalau misalkan kita belum pasti nih order GoShop itu dapat order nih misalkan dari order GoShop. Dan kita harus pastiin tokonya ada dan juga si bonnya udah sesuai sama si toko, nama toko seperti itu, dan juga ada cap juga di situ. Intinya semua kita bisa klaim asalkan sesuai dengan standar yang ini aja syarat dan ketentuan seperti itu. Dan kalau misalkan semuanya sudah dirasa sesuai sama yang berlaku seperti itu, insya Allah kami dan juga tim Ops Bandung juga bakal membantu untuk proses pengembaliannya berapapun itu Pak, seperti itu. Mungkin cukup dari saya segitu aja. Terima kasih. Anda barangkali ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Tim Loyalitas Gojek Bandung beserta jajaran tim OPS Gojek Bandung mengucapkan